satu. Boneka itu ya? Belilah satu yang namanya alat termometer. Termometer. Iya, buat melihat Untuk apa, suhu Pak? badan. Melihat suhu badan. Jadi kalau suhu badannya di bawah 36, ya, 35, 34,5, itu artinya penyakitnya bisa lebih dari satu. Terus Pak untuk ketahuinya? Ya, sebab kalau dia suhunya 35 atau di bawah 35, itu artinya peredaran darah dia kurang bagus. Kekurangan energi atau qi. Dan kalau qi-nya tidak cukup, pasti menimbulkan aktivitas gejala penyakit lebih dari satu. Makanya gunanya ITERA itu tadi, Pak. Dari Ya, kuantumnya. ya, kan tuh dia ada panasnya itu. Ya. Jadi sangat bagus sekali, dia selalu menambahkan yang. Pada itu nggak, Pak? Enggak. Lazy doang atau enggak gitu. Sensation Jadi nomor boleh dengar suara saya? Ini sudah siap Bu Suci. Sudah ya. Silakan. Kalau gitu Ya. ini sudah ada 50 peserta. Jadi mungkin kita bisa mulai saja ya untuk Zoom kita malam hari ini, ya. Oke, baik. Saya buka Zoom kita malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Senang sekali minggu ini kita jumpa lagi di acara kita pada malam hari ini dengan topik yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Mas Arsyad. Jadi malam hari ini topiknya adalah rahasia kesehatan alami dari China atau dari negeri Tiongkok. Dan sesuai tema, tepat sekali narasumber kita pada malam hari ini ya. Ini narasumber kita memang berkecimpung di dunia kesehatan dari Cina ya. Karena sebetulnya yang saya tahu nih begini Sinsekin. Sekarang kesehatan dari Cina ini sudah bukan tradisional lagi. Kalau dulu memang kita ngertinya TCM ya, traditional Chinese medicine. Jadi pengobatan ala tradisional Cina. Tapi sekarang karena sudah diakui secara dunia, bahkan ini sudah tidak disebut lagi secara tradisional gitu. Nah, mungkin nanti Sinsekin boleh jelaskan juga sedikit pemaparan untuk membuka sesi Zoom kita pada malam hari ini. Jadi nanti untuk di awal silakan Sinsekin untuk memberikan sedikit paparan dan kemudian kita akan lanjut tanya jawab ya Sinse ya setelah itu ya. Iya Suci, jadi bisa dimulai ya? Baik, Sudah silakan, dimulai apa belum? Ya. Baik, sudah bisa dimulai. Minta tolong. Ya. Mbak Suci minta tolong bisa di-mute semua supaya suaranya Bapak yang jelaskan tidak tabrakan. Masih banyak yang terbuka itu. Sudah bisa dibuka, saya sampaikan apakah saya hanya memberikan sedikit ulasan. Pak, nggak ada PowerPoint, Pak. Nggak ada filenya. Ya, halo. Pak Kim nggak ada filenya, Pak Kim. PowerPoint. Nggak ada PowerPoint kah? Ada. Oke, sip. Ya. Share screen ya. Ya, jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Sang Pencipta alam semesta yang masih mengizinkan kita malam ini bisa bertemu kembali. Dengan pertemuan ini, semoga ada kebaikan yang kita dapatkan melalui apa yang saya sampaikan. Selamat malam semuanya.
Malam. Malam, salam sehat, dan salam sukses bagi kita semua bersama dengan Sinsekim. Sebelum saya menyampaikan bahan yang saya akan sampaikan, ya, alangkah baiknya saya akan mengingatkan kembali, yaitu pasti saat ini yang ikut Zoom di antara teman atau famili ada yang mengalami sakit. Tentunya ketika mengalami sakit, pasti ingin mendapatkan kesembuhan, bahkan mendapatkan kesembuhan secara cepat. Nah, di sini saya ingatkan kembali, yaitu kalau kita ingin sembuh, yang pertama, kita harus menyadari bahwa kesembuhan adalah dari Tuhan. Ya, ini penting, kita harus menyadari. Apapun yang kita lakukan, asalnya kesembuhan adalah dari Yang Maha Kuasa. Baik alat, obat-obatan, herbal, ataupun yang lain lagi, adalah bersumber dari Yang Maha Kuasa. Jadi, pertama kita mesti menghadap Dia sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya, ini kita minta ya kepada Yang Maha Kuasa, mohon sembuhkan adik saya, mohon sembuhkan saya, mohon sembuhkan teman saya, ya. Itu yang pertama. Ya, menjadi fundamental yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita mesti menghadap kepada Dia untuk memohon kesembuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari ya, kesembuhan itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari hal-hal yang baik yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada diri kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Pada Allah Sang Pencipta berarti adalah apa yang Dia katakan kita ikuti. Semakin banyak perkataannya yang kita ikuti, semakin cepatlah kesembuhan kita. Segala yang baik itu yang kita lakukan kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta, membawa kita menjadi lebih cepat sembuhnya. Kemudian, apalagi? Nah, kita juga mesti tahu bahwa kesembuhan itu adalah suatu proses yang mesti kita jalani. Jadi, ada penyakit yang cepat segera sembuh. Ada penyakit yang lebih lama sembuh. Ini saya jelaskan sedikit ya. Penyakit yang lama sembuh itu adalah penyakit yang masuk kelompok yin. Penyakit yang cepat sembuh adalah penyakit yang masuk kelompok yang. Jadi kalau kita sudah lihat penyakitnya masuk kelompok yin, itu prognosis dugaan kita itu membutuhkan waktu lebih lama lagi. Kalau penyakitnya yang, ya pasti lebih cepat sembuhnya. Misalnya kita lihat nih, contoh nih, saya kasih bayangan nih. Yang datang yang sakit masih muda, ya masih muda. Kemudian dia semangat, ya. Kemudian dia masih muda, semangat. Kemudian penyakitnya belum lama, itu adalah semuanya yang. Ya, jadi kalau kita dapatkan banyak yangnya, kesembuhannya lebih cepat ya dengan seizin Yang Maha Kuasa. Kalau yang datangnya yang sakit sudah tua ya, penyakitnya sudah lama, nggak ada semangat, itu yin semuanya. Pasti kesembuhannya membutuhkan waktu lebih lama lagi. Jangan bilang begini, Pak, saya sudah pakai Aetera nih, Pak. Udah sebulan nih, Pak, belum baik-baik nih, pokoknya yang satu lagi kok pakai 2 minggu aja baik, Pak. Nah, yang tadi ya masuk ke yin apa masuk ke yang, ya. Nah, kalau dia masuk ke yin,
pasti lebih lama sembuhnya. Kalau dia masuk ke yang, pasti lebih cepat sembuhnya. Ya. Nah, kemudian apalagi yang kita mesti tahu nih, ya. Sadarilah kalau kita ingin sembuh, lepaskan segala beban-beban yang ada pada kita. Ya, beban-beban yang ada pada kita. Terutama beban yang paling berat adalah dari jiwa, ya, dari jiwa. Jiwa itu adalah emosi, pikiran kita, dan kehendak kita. Ya, kita mesti mengolah, ya, menjaga agar emosi kita, pikiran kita, dan kehendak kita berjalan di dalam hal yang baik, sesuai dengan kemauan Allah Sang Pencipta. Kemudian ada orang kalau dia sakit dia tidak sadari. Dia ada yang mengeluh, ya, bersungut-sungut, ada yang bersyukur, ya. Nah, kalau dia mengeluh itu menghabiskan energinya, ya. Jadi kalau dia mengeluh menghabiskan energinya. Jadi penyakit menjadi bertambah berat karena daya tahan tubuhnya sebagian menghilang. Tetapi kalau dia bersyukur, ya, itu menambah energinya sehingga penyakitnya menjadi lebih cepat sembuh, ya. Apalagi yang paling hebat nih, ada lagi, ya. Sadarilah kalau kita pengen sembuh kita mesti mendapatkan obat yang manjur, ya. Obat yang manjur. Apakah itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau penyakit sudah masuk ke dalam tulang, tulang itu adalah unsur yin, maka penyakit sangat berat. Ya. Ketika kita melakukan blow, panas itu masuk ke tulang, artinya apa? Kita dengan seizin Tuhan mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah. Nah, kemudian, nah itu sudah selesai. Kemudian saya akan menyampaikan, ya, makalah atau bahan yang saya sudah Suaranya termute, Pak. Iya. Ya. Ini ada yang ini nih. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Jadi judulnya adalah Rahasia Dasar Kesehatan Alami dari Cina. Yaitu yang saya sampaikan adalah mengenai salah satu teori yang awal yang harus dimiliki oleh para ahli pengobatan di Cina, baik pengobatan akupuntur ataupun pengobatan obat-obatan herbal. Jadi teori ini harus dimiliki dan harus dikuasai, termasuk kita nih saat ini nih, ya, yang ikut Zoom, ya, harus memahami sehingga nanti ketika lakukan blow mendapatkan pengertian, ya, mendapatkan ilmu sehingga saat kita melakukan blow keberhasilan menjadi lebih banyak lagi, ya. Yang tadi yang pertama saya sampaikan itu harus diingat, ya. Jadi kalau saya definisikan, ya, di sini kan ada, ya, yang saya bilang tuh judulnya adalah teori yin yang, ya. Judulnya adalah teori yin yang, ya. Dan kita nih pertama kalau kita mau belajar suatu teori nih kita mesti tahu definisinya, ya. Nah, di sini saya kasih rincian definisi satu demi satu. Yang pertama adalah definisi teori yin yang, ya. Teori yin yang
adalah suatu teori falsafah alamiah yang mengelompokkan benda-benda dan sifatnya di alam semesta menjadi dua kelompok, yaitu yin dan yang. Ya. Yin, sekarang saya masuk lagi, apa itu yin? Ya. Yin adalah segala sesuatu benda atau sifat di alam semesta yang menyerupai air, seperti dingin, lemah, dalam, dan seterusnya. Banyak nih, ya. Bisa kalau penyakit kronis, kalau jenis kelamin wanita, ya, maka yangnya pria, ya. Kalau yinnya penyakit kronis, yangnya penyakit akut, ya. Nah, dua-dua itu penyakit kronis dan penyakit akut sama-sama bahaya. Tetapi mana yang lebih bahaya? Yang lebih bahaya adalah penyakit kronis. Ya, karena dia masuk ke yin, ya. Jadi penyakit kronis bahaya, penyakit akut bahaya, tetapi yang lebih bahaya adalah penyakit kronis karena dia masuk ke yin, ya. Kalau penyakit kronis itu sembuhnya membutuhkan waktu lama. Kalau penyakit yang membutuhkan waktu relatif singkat. Kemudian definisi yang adalah segala sesuatu benda atau sifat yang menyerupai api seperti panas, kuat, luar, ya. Kalau tadi penyakit akut, ya. Kemudian pria, cepat, atas, kalau yin-nya bawah, ya. Nah, ini adalah beberapa definisi yang harus kita ketahui, ya. Nanti kita tanya apa definisi teori yin yang tadi yang saya sampaikan. Apa definisi yin yang tadi yang saya sampaikan? Apa definisi yang tadi yang saya sampaikan? Kemudian selain ada definisi, kita juga mesti tahu di sini ada penggolongan yang masuk ke yin mana, yang masuk ke yang mana, ya. Tadi sudah saya kasih sedikit bagian, ya. Yin adalah dingin, ya. Kalau yangnya panas, ya. Yin adalah lemah, ya. Lemah itu masuk yin, ya. Nah, yangnya kuat. Yin dalam itu masuk yin. Kalau yangnya ya luar dia, ya. Kalau penyakit, ya. Kalau penyakit yin itu adalah penyakit kronis, penyakit yang sudah lama. Kalau yang penyakit akut, penyakit yang belum lama. Yin wanita, yang pria. Kemudian yang yin lambat, yang cepat, dan seterusnya, ya. Kemudian selain yang saya sudah sampaikan tadi definisi, kemudian pengelompokan yin dan yang, kemudian ada sifat-sifat yin yang, ya. Ada sifat-sifat yin yang. Apa tuh sifat-sifat yin yang? Sifat-sifat yin yang seperti yin yang tidak murni, ya. Kita kalau lihat di logonya itu, logo yin yang itu, ya. Di dalam yang putih ada yang hitam sedikit, di dalam yang hitam ada putih sedikit. Jadi sifat yin yang tidak murni, ya. Tidak murni. Kemudian yang kedua, sifat yin yang tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Yin jadi ya, nanti yang yin berubah jadi yang berubah jadi yin, ya. Nah, contohnya, misalnya saya kasih contoh. Kalau kepala itu yang, ya. Kalau saya ambil ke bawah lagi, punggung atau dada, sebab dia ada di bawahnya kepala, dia jadi yin. Tapi kalau dada atau punggung saya bandingkan sama kaki, maka punggungnya atau dadanya menjadi yang. Jadi kalau punggung atau dada dibandingkan dengan kaki, maka dada atau punggungnya
menjadi yang. Tapi kalau dada dan punggung dibandingkan dengan kepala, kepalanya yang, dada dan punggungnya menjadi yin. Sebab kita bandingkan yang atas yang bawah yin. Ya. Kemudian selain yang tadi ya, tidak murni, tidak mutlak, kemudian saling melengkapi, ya, yin yang tuh saling melengkapi, ya. Perempuan membutuhkan pria, pria membutuhkan wanita, ya, saling melengkapi. Kemudian saling bertentangan, ya, misalnya hitam sama putih, ya, saling bertentangan, yang satu gelap, yang satu terang, saling bertentangan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian teori yin yang ini dibuat pasti ada manfaatnya. Jadi kalau suatu teori dibuat tuh kalau tidak ada manfaatnya, buat apa dibuat, ya? Pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat teori yin yang ini salah satunya adalah untuk terapi, ya. Ya, kegunaannya adalah untuk terapi, ya. Ya, tadi yang saya kasih tahu tadi, ya. Kalau dia penyakitnya adalah masuk ke kelompok yin, nah, kita pengobatannya atau terapinya dengan cara yang, ya. Jadi kalau penyakitnya dia yin, pengobatannya dengan cara yang. Kalau dia penyakitnya yang, kita obati dengan cara yin, ya. Kemudian teori yin yang ini juga bisa digunakan untuk mendiagnosis, ya. Mendiagnosis itu kalau saya definisikan adalah diagnosis adalah serangkaian pemeriksaan atau beberapa pemeriksaan yang pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan. Itu artinya diagnosis. Jadi teori yin yang ini bisa kita gunakan untuk mendiagnosis, ya. Contoh nih, ya. Ada orang yang kita blow, sebelum kita blow, kita jamah tangannya, kakinya, tangan kaki dingin, ya. Kemudian badannya lemah. Dari mana kita tahu lemah? Waktu dia masuk, dia dipapa, misalnya gitu, ya. Jadi lemah, ya. Tangan kaki dingin, lemah. Kemudian dari kita melihat wajahnya pucat. Nah, ini diagnosis kita adalah penyakitnya yin. Nah, udah kita tahu penyakitnya yin, pasti ini kesembuhannya membutuhkan waktu lebih lama. Sebaliknya, kalau dia penyakitnya yang, ya, mukanya kemerahan, ada insomnia, tidurnya susah, ya, dan lain-lain, ya. Itu adalah penyakitnya yang. Nah, kalau penyakitnya yang adalah cepat sembuhnya. Kemudian teori yin yang juga bisa digunakan untuk prognosis. Ya, prognosis itu artinya praduga ke depannya penyakit apakah bertambah baik, apakah bertambah berat, ya. Contohnya nih begini. Ada pasien yang kita beluh, waktu kita beluh datang dia tidak bisa makan, badannya lemas, lesu, ya, ngantuk. Setelah kita lakukan blow, langsung dia habis di blow dia minta makan, ya, minta makan. Langsung dia banyak bicara, ya, banyak bicara itu yang, minta makan itu yang. Jadi yang tadinya awalnya adalah yin, setelah kita blow dia langsung banyak ngomong, minta makan. Jadi semangat, jalannya jadi gagah misalnya. Artinya ini adalah prognosisnya baik. Nah, sebaliknya kalau pasien datangnya dia dengan gagah, ya, dengan semangat, tiba-tiba habis di blow itu dia menjadi lemas badannya. Ini prognosisnya bahaya, hati-hati, ya. Jadi makanya saya tekankan lagi, ketika kita melakukan blow,
tujuan utama kita adalah bukan kesembuhan, tetapi tujuan utama kita adalah keselamatan si pasien. Jadi kalau ada pasien yang hanya bisa di blow 5 menit, ya 5 menit aja, nggak usah sampai setengah jam. Sebab melakukan blow itu identik dengan melakukan olahraga. Jadi kalau awal kita melakukan olahraga 2 jam, setengah jam, lemas badannya, ya, kelayangan kepalanya. Jadi mulailah blow-nya dengan dosis kecil. Jadi kalau ada pasien yang masuk kategoriin, ketika kita melakukan blow, kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Kalau pasiennya masih biang, masih muda, semangat, gagah, doyan makan, ya, ketawa ketiwi, ya itu aman, ya. Tetap kita mendahulukan keselamatan yang kita blow, bukan kesembuhan ya. Kesembuhan adalah yang kedua, keselamatan dulu ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan kasih sedikit contoh titik-titik ya. Jadi titik untuk menambahkan yang, artinya tubuh kita kekurangan yang, yaitu yang kita pakai titik yang untuk menambahkan, kalau tubuh kita kekurangan yang ya, untuk menambahkan yang itu kita pakai titik GV14, GV20, termasuk BL15. Ya, ini adalah titik untuk menambahkan yang ya, untuk menambahkan yang. Titik untuk menambahkan yin, kita pakai Tai 1 BL23 ya. Nah, ini GV20 di sini nih, di atas kepala ya, di umbun-umbunnya sini. GV20 di sini ya. Nah, kemudian Tacui adanya di belakang sini. Punggung sini di belakang ya. Belakang. KI1 di telapak kaki depan ya. Telapak kaki depan. Ya. BL23 di pinggang ya. Nah, ini di pinggang. Ya, ini ringkasan sedikit tentang teori yin yang. Nanti kalau ada waktu, Tuhan izinkan, saya akan menyambung dengan teori yang lain, ya, dengan teori yang lain. Jadi ingat ya, kalau ada pasien badannya sudah panas sekali, ya, kita blow jangan pakai yang paling panas karena badannya sudah yangnya sudah cukup, ya. Apalagi kita blow-nya di bagian atas. Ya, pokoknya kalau ada pasien yang ya, mukanya kemerahan itu yang ya. Kemudian banyak ngomong itu yang ya. Nah, kita kalau bisa kita tanya bagaimana tensinya. Kalau bisa sih yang baik kalau udah lihat begini, kita mesti punya tensi. Kita harus tensi. Jangan gampang percaya apa yang dia katakan. Oh, saya tensinya bagus itu. Tahu-tahu tensinya tinggi. Tiba-tiba kita blow pakai yang panas, naik tensinya, pecah pembuluh darahnya. Nanti kita bisa disalahin. Ya. Demikian sedikit contoh yang saya bisa berikan. Semoga penyampaian saya ini ada manfaatnya. Sekarang kita ada waktu buat bertanya. Ya. Terima kasih buat semua yang mengikuti Zoom ini. Salam sukses buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada Suci. Apakah ini masuk ke tanya jawab ataukah ada sedikit penyampaian yang lain? Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Sinsekim. Waduh, tadi cukup detail juga ya penyampaiannya ya Sinse ya. Ini memang saya rasa masih harus yang pakarnya nih, karena tadi kalau Sinse bilang sakit yang seperti ini itu masuknya ke ranah yin,
Sedangkan kalau untuk yang sakit begini, masuknya itu udah ke ranah yang. Nah, ini kan mungkin kalau kita-kita yang awam membedakannya agak susah ya, Sinte ya. Itu kira-kira gampang. Tadi saya jelasin. Kan yang masuk yin apa? Gampang. Gampang. Semua kategori yang lemah, dingin, dan yang tadi itu udah pasti masuk ke yin gitu ya, Sinte ya. Iya. Pasien yang loyo, pasien yang loyo, layu, mukanya layu itu yin, mukanya ceria kayak mukanya suci gitu. Ini masuk yang gitu. Ya, jadi kalau masuknya misalnya waktu masuk ke waktu kita pengen blow, dia jalannya di papa, itu yin. Jadi ingat kalau yinnya banyak, ya pasti penyakitnya lebih lama sembuhnya. Kita tanya, penyakitnya udah berapa lama? Udah 4 tahun, Pak Kim. Wah, ini yin masuknya nih, lama ini. Kemudian yang sakit juga sudah tua lagi. Nah, yin lagi ini nih. Udah gitu dia nggak ada semangat lagi, nangis saja. Lemas badannya, yin semua itu. Nah, itu kalau ngeblow yang begitu, yin itu semuanya mesti waspada, berhati-hati. Jadi ingat ya, ngeblow itu seperti melakukan exercise tubuh ya, bahkan lebih daripada exercise tubuh. Jadi jangan coba kita menginginkan kesembuhan, kita blow 1 jam ya. Nanti keliwat lelah dia, healing krisisnya berlebihan, nanti bisa yang timbul adalah gejala pusing, gejala lemas, dan lain sebagainya. Oh gitu, iya Sinte. Ini kan memang kita pikir kalau orang awam mungkin wah kalau 5 menit aja sembuh gitu, mungkin ditambahkan lagi durasi blow-nya justru mempercepat sembuh gitu. Ternyata nggak gitu juga ya Sinte ya. Ya, jadi mesti diwaspadai ya. Jangan kita beranggapan ngeblow itu misalnya tulang belakang ya. Ngeblow tulang belakang biasa dikasih tahu 10 menit gitu ya. Atau 15 menit gitu ya. Itu setiap orang yang di blow itu pasti durasi waktunya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Karena setiap individu itu mempunyai fisik yang beda. Fisik yang beda, kekuatan yang beda. Jadi tidak bisa sama. Jadi kita makanya mesti tahu melakukan diagnosis. Ini masuk ke yin, penyakit apa masuk ke yang. Kalau masuk ke yin ya saya terapinya dengan waktu sedikit, pakai yang kecil dulu ya. Jangan, kita mesti ingat tujuannya kita kan lakukan blow ini kan supaya aman. Kemudian yang kedua supaya dia bisa bertambah sehat begitu. Jangan kita pengen sehat tetapi tidak lihat keamanan. Nanti ada apa-apa kita disalahin. Iya. Oke. Mungkin kita sekarang masuk ke tanya jawab ya Kak Kim ya. Karena ini di kolom chat sepertinya sudah ada beberapa dari peserta Zoom yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Feni Irawan ya, Feni Irawan. Jadi di mute dulu tuh Suci banyak yang itu. Mungkin justru dari saya kali ini Pak, karena saya share screen-nya juga harus dimatikan ya. Ya. Saya di tempat umum juga Pak, jadi justru yang berisik dari saya. Saya cepat-cepat aja biar saya bisa segera ya. Jadi pertama pertanyaan dari Ibu ini tips untuk kemana lagi ya Pak Kim? Kenapa? Jelas nih ngomongnya ya. Ya, tapi mungkin bisa cek di Ini hostnya siapa? Host tolong. Saya bisa jadikan co-host tuh, bisa saya bantu. Banyak yang berisik. Nah, ini tolong saya dijadikan ini co-host ya. Bisa saya bantu untuk mute. Iya tuh, Pak Sugi. Jadi semuanya itu. Atau nih Pak Tony sudah co-host, tolong bisa dibantu Pak.
Oke, Pak Kim. Pak Kim mungkin bisa baca di kolom chat ya Pak Kim. Ini kita mulai dari atas, ini dari Bu Femi. Titik untuk menambah glow tuh sebaiknya selain dari titik yang 10 titik dasar, kemudian ditambahkan dengan titik yang kita ada penyakit, itu sebaiknya selanjutnya titik mana lagi sesuai dengan titik akupunktur yang bisa ditambahkan untuk memaksimalkan hasil atau efek dari glow kita, Pak? Ya, jadi begini, keberhasilan itu bukan semata-mata hanya mengandalkan blow saja. Ya, makanya kita tuh melakukan blow, ada yang cepat sembuh, ada yang tidak sembuh-sembuh. Karena individunya beda. Dan penyakitnya beda, apakah dia masuk ke yin, apakah dia masuk ke yang. Ya, itu. Jadi kalau dia menyimak yang tadi saya sampaikan semuanya dan bisa disosialisasikan kepada pasien, maka pasien cepat sembuhnya. Dan saya sudah mengalami penyakit saya itu berat banget, dokter sudah angkat tangan. Tapi saya menghadap kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Kemudian saya lakukan yang baik semuanya. Ya, saya lakukan yang baik semuanya. Dan Tuhan pulihkan semuanya. Penyakit saya itu, waduh, dunia kedokteran mah udah angkat tangan. Obat itu hanya buat memperlambat, tapi tetap aja Pak Kim tambah gede, dia bilang. Semua ngomongnya begitu. Tetapi nyatanya Tuhan pulihkan saya. Karena saya mengandalkan Tuhan. Dan saya lakukan bagian saya. Maka pengalaman saya sampaikan supaya menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi apa sih kalau ada yang sakit, apa yang kita mesti blow sih? Nah, memang kalau yang mudah nih ya, di mana dia ada keluhannya itulah yang kita blow ya. Tetapi kembali lagi tuh yang tadi saya kasih tahu tuh, digunakan ilmunya tuh. Ya, kalau masuk penyakitnya yin, hati-hati ngeblownya. Kalau dia masuk ke yang, lebih aman kita ya. Jadi kalau mudahnya di mana yang sakit ya di situ kita blow. Tetapi di mana yang sakit kita blow itu lebih condong kita menghilangkan gejala penyakitnya ya. Tetapi yang baik kita belajarlah melakukan diagnosis ya. Tadi saya nyampaikan tentang diagnosis tuh dengan menggunakan teori yin yang. Jadi kalau penyakitnya masuk ke yin, nah, kita mesti hati-hati nih terapinya, blow-nya ya. Kalau masih masuk ke yang, nah, kita lebih aman ya. Jadi memang yang baik itu adalah sebelum lakukan blow, kita adakan diagnosis secara sederhana ya. Misalnya kita bisa, kalau kita ada tensi, kita bisa tensi ya. Jadi kalau orang yang tensinya tinggi, kita blow, hati-hati nih. Apalagi di bagian ubun-ubun, di bagian kepala. Nanti tensinya naik, dia bisa pingsan nanti. Pecah pembuluh darahnya. Ya, jadi mesti hati-hati ya. Jadi yang bagus adalah memang saya tuh jadi beginilah, yang sudah ikut atau baru ikut sekali 2 kali belum tahu. Yang tanya nanti sama upline-nya, saya pengen belajar nih supaya saya bisa ngeblow aman. Nah, itu sudah banyak tuh. Zoom-nya tuh dimasukin ke YouTube. Nah, bisa lihat tuh. Bukalah pagi 1, kalau sempat nanti malam 1, sambil dicatat. Nanti kalau tidak tahu, boleh tanya kepada upline. Upline tidak tahu, nanti bisa menghubungi para pakar kesehatan. Ya, oke? Demikian, Iti. Terima kasih Pak Kim jawabannya ya. Ya, thank you Pak Kim. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan Pak, kalau ada masalah syaraf itu termasuk yin atau yang ya Pak? Kenapa? Masalah di syaraf. Kalau kita untuk menentukan yin atau yang itu, ya, jadi biasanya kita mesti lakukan perabaan. Kalau kita kan, kalau syaraf itu kan ini organ kan, itu kan organ kan, ya. Jadi kalau dia organ itu, misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan melalui pengamatan,
Ya, kita amati ya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan, kita bisa melakukan pemeriksaan lewat lab. Ya, lewat lab ya. Lewat lab. Nah, kalau di dalam dunia pengobatan Cina, kalau syaraf itu adalah berhubungan dengan otak dia. Nah, kalau unsurnya tahu, syaraf itu unsurnya adalah air dalam pengobatan Cina. Tetapi kalau dia masuk ke yin atau ke yang tadi saya sampaikan, yin atau yang tidak mutlak. Yang yin bisa jadi yang bisa jadi yin. Ya, jelas ya. Jelas ya tadi ya. Kepala dibandingkan dengan punggung, kepalanya dia jadi yang, punggungnya jadi yin. Tapi kalau punggung atau dada dibanding dengan kaki, punggungnya atau dadanya jadi yang dia. Jelas ya. Ya. Masukin ya. Baik. Oke, kalau gitu kita di pertanyaan selanjutnya, Pak Kim. Ini kalau untuk ambeien nih, Pak Kim, ada pertanyaan, kalau untuk ambeien ini blow-nya di titik mana selain dari yang 10 titik utama itu ya, Pak? Jadi sebetulnya saya tuh kalau dibilang 10 titik utama itu ya. Jadi gini, kita kalau ngeblow itu cuma ada dua nih. Yang pertama kita ngeblow adalah untuk menghilangkan gejalanya. Yang kedua kita ngeblow itu untuk menghilangkan penyebab penyakitnya. Jadi biasanya kalau bukan para ahli pengobatan, dia cuma bisa menghilangkan gejalanya. Dia blow. Misalnya gini, ada orang yang sakit dengkul nih, dia blow dengkulnya baik. Nanti besok atau lusa dia sakit lagi. Ternyata penyebab dengkul sakit itu adalah pinggang dari ginjal. Nah, kita blow lah titik di bagian pinggang BL23, KI3, SP6 mengalami kesembuhan. Karena yang kita tangani adalah penyebab penyakitnya. Jadi sakit dengkul ini disebabkan gangguan ginjal. Jadi ginjal yang kita obati. Jadi dengkulnya kita mau obati boleh, enggak pun boleh. Jadi kalau gejala penyakitnya disebabkan oleh ginjalnya kita terapi, kita obati, nanti dia akan segera sembuh dengan pertolongan Tuhan. Dengkulnya boleh nggak kita blow? Boleh, tapi nanti dia kambuh lagi. Jelas? Jelas ya, Suci? Ya, jelas, Mas Kim. Jadi memang tidak hanya tertuju pada titik yang sedang terkena penyakit, tapi justru di beberapa organ yang utama seperti ginjal gitu yang nantinya bisa nyambung ke organ lain, justru itu yang lebih ada Pak Kim ya. Ya, jadi begini, kalau kita lakukan blow itu ya, itu selalu didasari ya. Kalau kita blow itu didasari pemeriksaan, didasari diagnosis. Kayak dokter tuh kasih obat, dia selalu tanya sama kita keluarnya apa, kemudian juga nanti dilihat di labnya apa, baru dia bisa kasih obat yang tepat gitu. Jadi didasari pemeriksaan ya. Jadi tidak bisa sakit apa aja 10 titik itu, titik utama misalnya. Tidak bisa itu hanya sebagai tambahan aja boleh, nggak apa-apa. Jelas ya, Suci? Halo, Suci. Iya, jelas ya. Pak Kim. Ya, terima kasih Pak Kim. Kita lanjut, ini pertanyaannya ini banyak sekali nih Pak Kim dari peserta yang aja. Iya. Berikutnya adalah dari Ibu Hapsari. Jadi Ibu Hapsari tanya Pak Kim, kalau orang yang kelihatan seger tapi ngeluh punggungnya sebelah kanan sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi mana yang perlu di blow? Apakah perlu KI1 dan K23 misalnya? Jadi gini ya. Jadi memang untuk kita melakukan blow itu memang kalau yang sudah ahli itu kita melakukan beberapa pemeriksaan. Misalnya saya lakukan pengamatan, saya amati wajahnya, saya amati telinganya, lubang hidungnya, bibirnya, giginya, sesuai dengan keluhan dia itu jalannya ada di mana gitu. Nanti setelah saya lakukan begitu, saya bisa nyimpulkan, oh ternyata dia, saya tanya sama yang sakit tuh tanya,
Kapan nih sakitnya nih? Punggungnya sakit. Udah 2 minggu Pak Kim. Awalnya sakit, tahu nggak kamu? Apa kamu bekas jatuh? Nah, kita pancing-pancing, kagak jatuh. Pakai AC enggak? Pakai AC saya. Angin AC-nya kena enggak ke punggung? Kena, dia bilang, ya ini bisa penyebab punggungnya pegel kena angin AC. Jadi kalau angin AC-nya dikecilin atau dipindahkan tempat tidurnya, dia tidak sakit punggung lagi gitu. Ternyata dia kena sakit punggungnya pegel ini karena dia ini banyak bungkuk, ngeliatin laptop aja gitu kerja ya. Nah itu bolak-balik di blow juga dia tidak akan baik-baik, baik sedikit nanti sakit lagi karena penyebabnya adalah kebanyakan duduknya kelamaan gitu. Mesti dilihat, dicari tahu penyebabnya apa. Nah penyebab itu kita kasih tahu sama yang bersangkutan, jangan diulang lagi. Jangan kayak ada lagunya, berulang kali aku mencoba, jangan ya. Begitu ya. Oke. Benar Pak Kim. Terima kasih Pak Kim. Jadi ada pertanyaan Pak Beni. Jadi Pak Beni tanya ada pasien beliau yang sakit lambung. Jadi sudah di blow seluruh tubuh selama 30 menit, tapi badannya malah panas tinggi tuh Pak Kim. Gimana selanjutnya Pak Kim? Nah makanya itulah pentingnya kita melakukan diagnosis. Diagnosis itu bisa mengamati, bisa tanya jawab, bisa perabaan di tempat-tempat tertentu, bisa menggunakan telinga kita, suaranya kencang atau pelan. Nah kita tanya, Ibu, kenapa Ibu sakit mah Bu? Awalnya kenapa Bu? Ya kita pancing-pancing lah. Bagaimana makannya Bu? Apa yang Ibu makan? Oh ternyata makannya rakus, makannya selalu di jalanan, makanannya tidak bersih. Jadi terkenalah bakteri, timbullah infeksi. Kita blow langsung dia malah tambah sakit karena sakitnya bukannya kena di blow, karena di dalam perutnya itu sudah ada bakteri yang menyebabkan jadi timbulnya infeksi. Makanya itulah gunanya kita melakukan diagnosis. Ya, diagnosis itu mengamati pas pasien datang, kita amati, kemudian kita mendiagnosis melalui tanya jawab, kita lakukan perabaan. Kalau saya perabaannya bisa megang nadi, ya. Kita megang nadi itu bisa tahu nih lagi hamil apa enggak, lagi menstruasi apa enggak, anaknya laki atau perempuan, kita bisa tahu ngelihat nadi aja ngelihat, ya. Nah, jadi luar biasa begitu. Jadi kita mesti lakukan, tapi kalau kita tidak bisa, kita minimal wawancara, ya. Tuh ya, wawancara kan bisa kan. Bu, kenapa Bu lambungnya sakit Bu? Salah makannya Bu ya? Ternyata enggak sih, makannya bagus, makanan saya bagus kok. Ternyata dia stres, anaknya ada 8 gitu ya. Jadi kita lihat, nah kalau dia masalahnya stres, anaknya banyak, nah kita bisa kasih tahu lah sama dia, Bu, setiap orang itu ada masalahnya, ya Ibu, ya jalani aja lah sambil bersyukur Ibu, ya. Jalan aja hidup yang baik, ya. Jadi kita mesti cari tahu penyebab penyakit itu apa. Kalau kita belum tahu penyebabnya, bolak-balik kita blow, dia tidak akan bisa sembuh-sembuh, nggak akan sembuh-sembuh. Dan biasanya kalau dia pengen sembuh, setelah kita ngeblow ya, kita mesti berikan kasih anjuran sesuai dengan penyakitnya. Misalnya dia sakit mah disebabkan salah makan, ya, makannya tidak baik. Nah, kita bisa kasih tahu, Pak, hati-hati kalau makan jangan banyak ngudap di jalanan, makanannya kurang bersih. Pak, makannya mesti dikunyah halus. Nah, Pak, mesti makan ini, yang ini jadi makan. Sehingga nanti ketika kita lakukan blow, dan dia lakukan blow setelah pulang, hasilnya baik, ada hasilnya. Demikian, Suci. Oke, Suci, jelas? Halo? Ya, Pak Kim, terima kasih Pak Kim penjelasannya. Jadi memang kita kembali harus melakukan tanya jawab juga sebelum melakukan blow ya Pak Kim. Ya. Jadi memang SOP-nya ya, harus ya ditanyakan dulu keluhan-keluhannya secara lebih mendalam supaya kita lebih tahu lah
belakang dari isi pasien. Iya, betul. Ini dari pasien izin tekan. Ini hilang-hilang nih, kamu punya suaranya hilang-hilang, suara kamu hilang-hilang. Dari internetnya juga nih Pak Kim. Tapi paling tidak ini ya Pak Kim ya, agak lumayan terdengar ya Pak Kim. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak Kim, ini ada yang terkena hambatan penyumbatan pembuluh darah di otak dan sekaligus juga punya tensi yang tinggi. Nah, jadi udah penyumbatan pembuluh darah di otak, tensinya juga tinggi. Ini mana yang harus diturunkan lebih dulu? Yangnya dengan menambahkan yin, menurunkan yang dengan, atau menambahkan yin atau sebaliknya. Nah, ini dari Bang Darius pertanyaan. Ya, biasanya kalau tensi tinggi itu semua energi naik ke atas. Energi naik ke atas. Ya. Energi naik ke atas itu satu, jadi naik ke atas. Bisa juga yang dia kelebihan tetapi banyak penyumbatan, ya bisa juga menyebabkan tensi naik. Jadi tugas kita adalah menurunkan yang ke bawah. Bagaimana menurunkan yang ke bawah? Kita blow di bagian bawah dari lutut sampai ke bawah sampai ke telapak kaki, ya. Pelan-pelan dari yang nomor 1 naikin nomor 2, 3, 4 sampai yang paling panas. Kalau kita lihat dengan catatan aman, kita ajak komunikasi. Kalau ngomongnya enak ya, ngomongnya tidak ngaco ya, langsung blow di telapak kaki. 10 menit ya biasanya tensi langsung bagus. Saya sudah banyak alami pasien saya yang tensi tinggi. Saya blow di bagian bawah kaki. Kemudian akhirnya dibeli alatnya. Kemudian dia blow di jalanin. Ibu nih, kakinya di blow ya, lutut sampai ke bawah ya, telapak kaki. Dijalanin. Sekarang tensinya sudah bagus. Datang lagi tempat saya tensinya sudah bagus. Nah, begitu. Jadi di lutut sampai ke telapak kaki di blow semuanya, masing-masing 10 menit. Ya. Masing-masing 10 menit. Dengan catatan ya, lihat ya pasiennya ya. Ya biasanya kalau penyakit hipertensi itu masuk ke yang ya. Jadi kalau di blow di bagian kaki ya banyak membantu lah. Ya, banyak membantu. Tetapi kalau tensi dia sangat tinggi, misalnya atasnya 220, bawahnya 22, bawahnya 150. Kita jangan ngeblow. Ini adalah tugas UGD ya. Ini adalah pertolongan cepat. Ini bukan tugas kita. Ya, nanti ada apa-apa kita salah. Ini adalah tugas dokter spesialis di UGD untuk memberikan infus supaya tensinya segera turun atau diberikan obat tensi yang ditaruh di bawah lidah. Ya, kita jangan coba-coba melakukan. Ya, jadi dengan catatan kalau tensinya sudah tinggi gitu ya, itu adalah wewenang dokter spesialis yang ada di UGD. Dokter biasa tidak berwenang loh. Apalagi kita. Ya, begitu. Jadi kita blow di bagian bawah ya. Tapi yang penting bukan hanya blow nih, kita selidiki. Jadi orang itu bisa tensinya tinggi itu dia kekurangan vitamin D ya. Bukan duit ya, vitamin D. Yang kita makan adalah vitamin D3 ya. Orang kekurangan vitamin D3 itu bisa menyebabkan tensinya tinggi. Orang kekurangan vitamin D3 itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang lain lagi ya. Jadi vitamin D itu memegang peranan penting. Dia itu sampai 250 reaksi biokimia di tubuh kita itu membutuhkan vitamin D. Yang kita makan adalah vitamin D3. Vitamin D3 ya yang kita makan. Kalau nanti hasilnya bagaimana bisa ditambahkan dengan K2. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan juga gangguan jantung. Gangguan jantung dia masuk ke yang, nah, bisa menyebabkan tensinya tinggi. Ya. Dan seterusnya. Begitu, Suci. Oke. Iya, terima kasih Pak Kim. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak Kim. Ini pertanyaannya bagus, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Jadi, kalau penyakit yang masuk kategori yin itu daerah mana yang sebaiknya di blow dan sebaliknya. Kalau
penyakit masuk kategori yang ini daerah mana yang lebih difokuskan lagi untuk blow-nya Pak Kim? Tadi udah saya cerita kalau penyakitnya dia yang kita blow ya untuk menurunkan yang kita blow itu di KI1 ada di telapak kaki. Kemudian di BL23 adanya di pinggang, BL23 adanya di pinggang. Kemudian tambahan lagi kita blow dari lutut sampai ke bawah semuanya. Dari lutut sampai ke bawah ya. Di kanan kiri betis, di blow, di belakang betis di blow ya. Nah, bagi dah tuh. 10 menit dibagi. Samping kanan betis 2,5 menit. Kemudian betis bagian dalam 2,5 menit. Betis belakang tuh 2,5 menit, telapak kaki sama punggung kaki totalnya 2,5 menit, jadi 10 menit. Ya. Dengan catatan tadi ya, mesti lakukan sambil diajak ngomong ya. Kalau udah ngomongnya sudah sepatah dua kata, jangan di blow terus, nanti bahaya. Ya. Begitu Suci. Jelas. Titiknya banyak Suci, cuma kalau saya kasih nanti dia bingung makainya lagi. Itu yang saya kasih itu sudah sangat the best. Iya, baik Kak Kim. Ini kemudian kalau untuk anak kecil nih Kak Kim, anak kecil yang sedang demam gitu, batuk, pilek, itu blow-nya di bagian mana Kak Kim? Ya, jadi kalau memang sekarang lagi musim nih, batuk, pilek, demam ini masih sangat musim sekali. Jadi kalau kita ada teman kita, anak kita atau siapapun dia demam, itu artinya ada bakteri masuk atau ada masuk hal-hal yang tidak baik ke dalam tubuh kita. Jadi kita timbul demam itu atau ada infeksi. Ya. Nah, itu biasanya yang kita blow ya dengan catatan tensinya bagus ya. Jadi kalau dia demam tinggi, yang kita blow titik yang tadi tuh. Di GV14. Titik GV14 itu adalah untuk menghilangkan demam. GV14. Ya. Di sini adanya. Sini. Nih. Ya, ini untuk menghilangkan demam. Kemudian di sini. Nih. Cice. Ini LI11, ini untuk menghilangkan demam. Kemudian sini lagi nih, LI4, ini untuk menghilangkan demam. Tapi untuk menghilangkan demam khusus adalah di sini. Ini biasanya kalau di sini saya hilangkan demam, ini saya sudah demo, ya saya lakukan penusukan, habis ditusuk langsung demamnya hilang. Karena demamnya demam angin ya, kalau demam angin biasanya langsung hilang. Tapi kalau demam infeksi mungkin juga bisa hilang, tapi nanti dia akan naik lagi. Ya, itu yang saya bisa kasih tahu. Kemudian apalagi yang di blow? Ingat kalau batuk itu hubungannya sama napas di sini nih, yang kita blow di sini. Ini ada namanya LU1. LU1 itu LU itu singkatan lung, ya lung, paru ya, LU1 ya ini sini. Di belakang sini ada lagi nih. Ya di sini ada ini buat batuk nih. Ini BL13. Ini buat batuk. Bisa dikombinasi ini sama yang tadi depan. Ya. Jelas? Jelas, Suci? Jelas ya? Halo? Suaranya hilang nih, Suci. Iya, Pak Kim. Ini tadi ada pertanyaan. Jelas, Pak. Jelas ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Kim. Jadi kalau untuk yang ini kita banyak pertanyaan ya Pak. Kalau untuk yang awam tadi Fisik nih, Suci. Ini banyak yang mesti di mute nih.
Maaf ini saya udah kendala. Itu suci pakai 2, jadi harus dimatikan 1. Iya. Masalahnya saya yang 1 memang tapi ada pertanyaan. Jadi diagnosanya sakit jantung, tapi punggungnya yang seperti ditusuk-tusuk misalnya. Ya, punggungnya kayak ditusuk-tusuk ya gitu ya. Ya. Betul. Ya. Jadi kalau punggung terasa seperti ditusuk-tusuk, ya, itu kita tanya punggungnya punggung kanan, apakah punggung sebelah kiri? Kalau punggung sebelah kiri itu bisa berhubungan dengan gejala jantung. Ya, bisa berhubungan dengan gejala jantung. Nah, biasanya kalau saya tuh memegang nadinya dia, nadi dia saya pegang. Bagaimana nadinya, jalannya beraturan nggak? Bagus nggak? Ya. Kemudian saya tanya lagi sama dia, bagaimana suka debar jantung, bagaimana tidurnya, pulas nggak? Ya. Dan itu biasanya kalau sudah ada begitu, apalagi di sebelah kiri, itu hati-hati takut ada penyumbatan jantung. Jadi kalau kita ngeblow, kita mesti waspada. Sebab takutnya nanti jantungnya tiba-tiba stop. Nanti kita disalahin. Ya. Jadi kalau berhubungan dengan jantung, kita mesti hati-hati. Sebab jantung itu adalah organ yang mengatur peredaran darah. Jadi kalau dia ada masalah, jalannya tersendat-sendat, jadi darah yang mengalir pun akan terganggu. Sehingga bisa mengancam keselamatan jiwanya. Ya, sebaiknya kita mesti waspada tuh yang kayak gitu tuh. Jangan main hantem ngeblu aja itu ya. Nah, makanya itulah pentingnya banyak-banyaklah ikut Zoom ya supaya menggali ilmu kesehatan. Tentu kalau kita udah dapat ilmu kesehatan, bukan saja berguna buat yang lain, juga berguna buat keluarga kita. Ya. Jadi itu kalau di punggung, apalagi punggung sebelah kiri itu kayak ditusuk itu hati-hati. Itu salah satu gejala gangguan jantung. Ya, mana yang di blow? Yang di blow ya kita cari aman, ya lihat dulu tensinya bagus gak? Ya kita cari aman, ya kita pakai yang kecil, kita blow di sepanjang tulang belakang. Sepanjang tulang belakang itu kita blow pakai yang kecil. Ya, pakai nomor 1 ya, yang kecil. Punggungnya sebelah kanan, Pak Kim. Ya. Punggungnya sebelah kanan yang terasa ditusuk-tusuk. Dia itu diagnosa dokter apa namanya? Ada penyempitan jantung. Begitu. Ya. Nah, itu di sebelah kanan aja bisa kena jantung tuh. Biasanya di sebelah kiri keluhannya kalau jantung itu. Ya, biasanya itu sebelah kanan, Pak. Kenapa ya? Jadi begini, Ibu. Usianya berapa, Ibu? Usianya berapa? Umurnya berapa? 45-an. 45 tuh masih muda, Ibu, ya. Kemudian ada darah tinggi nggak? Tensinya tinggi. Nggak tahu darah tinggi apa bukan ya. Ibu coba tolong dicek vitamin D-nya, Bu. Ibu mesti pergi ke lab, cek vitamin D, Bu. Selama dia vitamin D-nya tidak cukup di dalam tubuh, maka tensinya selalu tinggi, Bu. Oh gitu. Ya, cek vitamin D, Bu. Nanti kalau sudah dapat cek vitamin D-nya, nanti Ibu bisa tanya sama upline Ibu, nanti bisa dikirim ke saya, nanti saya kasih anjuran, saran apa, ya. Tapi tetap di blow di mana ya, Pak Kim? Ya, itu Ibu blow-nya secara standar ya, ikutin prep boleh, cuman pakai yang paling kecil. Dengan catatan Ibu lihat awasin tensinya tinggi nggak? Kalau tensinya tinggi, Ibu blow di bagian bawah aja tadi. Di bagian bawah.
Yang di pinggang BL23, sama lutut ke bawah, sama telapak kaki di KI 1 ya. Baik, terima kasih Pak Kim. Jelasnya Dok Sari. Baik Pak Kim, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada keponakan dari Ibu Ani, usia 17 tahun. Jadi menurut diagnosa dokter, ini ada penyumbatan darah di otak sebelah kiri 3 titik, sebelah kanan 2 titik. Nah ini untuk blow-nya ini daerah mana yang sebaiknya aman dan bisa kita lakukan untuk blow gitu, Pak Kim? Ya, kalau dia ada hubungan dengan otak ya, yang dia ada ini enggak ya? Ada darah tinggi enggak ya? Darah tinggi enggak dijelasin. Enggak ada, udah ada Kim. Oh, enggak ada. Ya, jadi kalau enggak ada, Ibu bisa blow di bagian kepala, Bu. Di bagian kepala. Oh, bagian kepala tuh. Ya, ya. Boleh pakai kecil aja ya. Pakai yang gitu. Ibu blow. Pakai yang nomor 1 ya, pakai yang kecil, pakai waktu sedikit aja. Ya. Berapa menit, Kim? Misalnya Ibu pakai waktu 5 menit dulu lah. Oh, ya. 5 menit. Oke. Ya. Pelan-pelan bisa dibikin ya. Ya. Jangan nafsu langsung pakai 20 menit. Nanti takutnya tensi naik lagi ya. Ya, 5 menit ya, Kim ya. Ingat, kita bukan untuk kesembuhan yang utama, keamanan. Setelah dia pakai yang penting, pakai bukan lamanya, Bu. Rutinnya dipakai. Ya? Iya, rutin. Kayak saya tiap pagi pakai ya. Saya pakai agak lama kok, cuman 15 menit. Ya, tapi saya pakai. Hasilnya sangat baik, Ibu. Ya. Nah, begitu Ibu di kepala. Kemudian di bagian ini, Bu, di bagian pinggang, Ibu mesti blow, pinggang BL23. Ya, pinggang tuh, ya. Ibu mesti blow. Pinggang itu jadi otak itu hubungannya sama ginjal, Bu. Jadi ginjalnya mesti perbaiki, ya. Nah, minta dia ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas, ya. Latihan jalan kaki, ambil napas, buang napas, ya. Supaya oksigennya cukup nanti bantu mutu darahnya menjadi bagus, Ibu. Oh gitu. Oke. Pola makan juga mesti perhatiin, Bu. Kalau jangan banyak makan yang banyak lengket-lengket, Bu. Minyak-minyak ya, karbohidrat, nasi angin ya. Banyak makanan yang baik-baik, Bu. Contohnya apa, Kim? Makanan yang baik-baik itu, Kim. Contohnya, makanlah tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Lemak baik itu seperti omega 3, VCO, virgin coconut oil, buah alpukat, buah kelapa, ya, dan lain-lain. Oh gitu. Ya. Ya, makasih, Kim. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, Pak Kim, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Diana Putra. Jadi kalau orang tensinya tinggi, tapi orangnya lemah dan badannya dingin, Pak. Ini kategorinya apa ya? Jadi di satu sisi dia yin-nya ada, juga yang-nya ada nih kayak. Jadi kalau dia itu biasanya kalau dia tensi tinggi itu adalah yang-nya kelebihan, tetapi ini kan enggak. Dia yang kelebihan ini bisa disebutnya panas palsu. Panasnya bohong. Panas palsu. Ya, ada panas palsu juga jadi dia pembagian. Jadi itu biasanya disebabkan oleh adanya aliran di tubuh dia itu, pembuluh darah dia itu yang tersumbat. Ya, yang tersumbat. Jadi salah satu got kayak got itu mampet, got yang lain enggak begitu. Jadi fisiknya lemah gitu ya. Mesti memang sebaiknya kalau yang enak sih memang data begini tidak cukup ya. Cuman data segini, kalau datanya dikit saya juga
memberikan kesimpulannya juga agak-agak susah begitu ya, kesimpulannya agak-agak susah. Jadi saya tidak tahu sebenarnya kalau ada yang bersangkutan bisa ngomong sama saya bisa tanya sama dia. Kalau saat ini ada, saya bisa tanya jawab sama dia, nanti saya bisa kasih masukan yang lebih tepat lagi. Begitu. Iya, baik Pak Kim. Pak Kim, ini kalau Pak Kim buka kolom chat, ini ada salah satu pertanyaan dari Pak Sutikno. Ini beliau mengirimkan gambar, Pak. Jadi gambarnya ini di daerah punggung, itu ada benjolan semacam tiroid gitu ya, di bagian punggung sebelah kiri. Dan itu cukup besar, seperti satu kepalan tangan gitu. Nah, ini masuk tumor atau bagaimana nih Pak? Dan kalaupun diterapi, ini bagian mana yang diterapi? Ya, jadi kalau ada benjolan, ya, benjolan itu macam-macam ya, bisa tumor, bisa juga sampai ke kanker ya, bisa juga lemak ya, dan lain-lain. Jadi bagaimana menentukan apakah ini kanker, apakah ini tumor gitu ya? Nah, kalau di dalam dunia kedokteran itu dilakukan biopsi ya. Nah, tetapi kalau kita lakukan biopsi itu ada baiknya, ada juga tidaknya, begitu ya. Kemudian biasanya kalau saya sih, kalau ada benjolan nih, saya pegang pakai tangan saya pegang, saya angkat. Kalau saya angkat dia ngikut, artinya benjolan ini aman. Ini aman. Tapi kalau ada benjolan saya pegang pakai tangan saya mau angkat, dia tidak bisa diangkat, dia gigit gitu ya, itu artinya sudah ada akar yang masuk ke dalam. Ini diperkirakan bisa tumor, bahkan bisa menjurus kepada kanker. Demikian. Jadi mana yang di blow? Ya, yang mana yang di blow? Ya, kalau kita anggap itu adalah bukan kanker, bukan tumor ya, kita bisa blow. Ya, tapi kalau tumor kanker, kita mesti waspada, hati-hati. Takutnya di kanker itu sudah terjadi infeksi. Ya, udah infeksi, kita blow, nanti bisa menimbulkan healing krisis yang berlebihan. Akhirnya nanti kita disalahkan. Hati-hati. Mana yang kita mesti blow, ya kita blow, ya ambil aja lah tulang punggung penting tuh untuk menghasilkan stem cell. Nanti stem cell itu yang mematikan sel-sel tumor atau sel-sel kanker itu. Kemudian di ketiak ya. Nah, kita ambil aja lah, waktunya kita berikan seminim mungkin, nanti lama-lama boleh kita naikkan. Demikian, Suci. Ya, baik Pak Kim. Ini sepertinya ada kaitannya juga dengan benjolan, tapi mungkin lebih spesifik ke hipertiroid Pak Kim di leher. Nah, ini pengalaman dari Pak Kim, sebaiknya blow yang akurat di daerah mana ya Pak Kim? Jadi hipertiroid itu banyak penyebabnya. Jadi emang kalau kita pengen sembuh itu bukan saja mesti blow di mana gitu ya. Jadi kita mesti tahu penyebabnya apa. Salah satu penyebab tiroid itu kekurangan mineral selenium. Jadi kalau tubuh kita kekurangan mineral selenium itu bisa menimbulkan gangguan tiroid. Ya. Gangguan itu. Kekurangan vitamin D juga bisa seperti itu, ya. Jadi kita mesti lakukan pemeriksaan, ya. Salah satu pemeriksaan adalah di dunia kedokteran, kita pergi ke lab, ya. Pergi ke lab. Ya, jadi yang di blow yang mana? Ya kalau hubungannya sama kelenjar ya, sama kelenjar tiroid. Ya, ini yang kita blow itu adalah kalau misalnya kita udah tahu dengan pasti aman, nggak ada apa-apa, boleh di tempat yang ada benjolan kita blow dengan catatan pakai yang kecil saja. Biasanya itu suka di USG ya, di USG ya. Jadi benjolannya aman, tidak ada infeksi, tidak ada kanker, kita bisa blow di tempat tersebut. Pakai yang kecil dulu, nanti pelan-pelan bisa kita naikin lagi. Demikian Suci.
Oke, baik Pak Kim. Selanjutnya ini juga masih ada pertanyaan seputar stroke ya Pak Kim. Ini ada pasien yang stroke sebelah kanan dan nggak bisa bicara. Terus ditambah sakit jantung juga, darah tinggi dan gula juga Pak Kim. Ini untuk penanganan dengan IPERA bagaimana Pak Kim yang Iya, jadi bisa saya maksimal Pak? ya tadi waktu di depan, waktu sebelum saya sampaikan Zoom, saya kasih penjelasan ya bahwa kesembuhan adalah kita melakukan yang baik buat tubuh kita, buat sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Jadi supaya dia sembuh, supaya dia bisa sembuh ya. Dan ini kalau udah saya lihat seperti itu tadi, itu penyakit sudah bahaya itu. Sudah bahaya itu. Yang sakit ini masih muda apa sudah tua? Pak Rukun Hermanto mungkin bisa buka mic aja biar bisa langsung. Ya, terima kasih. Ya, sudah 60, sekitar 60-an tahun. Ya. Bapak, ini penyakitnya komplikasi nih Pak. Jadi Ya. Memang kalau udah penyakit begini itu pasti butuh waktu Pak. Apalagi Ya, sudah usia 60 ya. Saya sih Ya. sarankan banyak pasien saya yang penyakitnya gado-gado itu ya. Saya sarankan kalau bagi saya sih ya, saya sarankan dia cek vitamin D-nya Pak. Apa? Cek vitamin D. Cek di Vitamin lab. D. Ya, cek di lab, di Prodia juga boleh vitamin D-nya cek. Ya. Supaya nanti waktu Bapak ngeblow itu hasilnya cepat Pak. Sebab itu tensi tinggi itu yang menyebabkan bisa gangguan jantung, bisa gangguan lain-lain, bisa stroke, bisa macam-macam itu. Nah, jadi salah satunya penyebabnya adalah vitamin D. Jadi kita blow itu sangat membantu Pak. Nah, blow-nya di mana? Yang terpenting adalah di tulang belakang Pak. Di tulang belakang Bapak blow. Di tulang belakang, pokoknya tulang-tulang lah. Tulang belakang, tulang kering kaki, tulang tangan, sebab tulang itu nanti baru kalau Bapak blow itu menghasilkan stem cell Pak. Tapi stem cell yang paling bagus adalah di tulang belakang Pak. Nah, stem cell itulah yang membuang sampah-sampah di badan kita, kemudian mengaktifkan sel yang malas, kemudian meregenerasi sel. Iya. Ya, itu. Terus yang itu untuk supaya bisa pulih kembali bicaranya? Nah, itu Bapak tes aja bicaranya. Coba tes, Bapak tes. Tes begini. A, I, U, E, O. Vokal, dia bisa sebut. Belum bisa. Nah, Bapak lihat. Yang belum bisa. Hanya bisa awal. Coba awalnya Bapak tes. Tidak bisa, hanya A. Ya, itu nanti, sekarang sudah. Ya, nanti sekarang Bapak sudah bisa ora. Bapak latih, Pak. Ya. Halo. Ya. Bapak latih. Nah, misalnya A bisa, U bisa, E bisa, I bisa, O bisa, semua bisa. Itu sudah cepat Pak, Bapak latih. Nanti Bapak kalau udah bisa A, I, U, E, O, Bapak tinggal latih kata. Coba saya gitu. Dia ikut nanti saya. Tapi kalau ada satu vokal yang dia tidak bisa, ya waktu dia nyebutin dia susah Pak. Bapak tes. Nah, A, I, U, E, bisa nggak? Udah kalau bisa semuanya Bapak latih. Kalau dia ada yang tidak bisa, misalnya tidak bisa latih. Gitu ya. Sampai dia bisa. Sudah bisa. Kemudian kata-kata nyambung. Saya, kamu, dia, dan lain-lain. Nanti kalau udah bisa panjang, belajar nyanyi Pak. Nyanyi satu lagu. Dua lagu. Lagu yang dia suka dah. Lagu apa gitu ya. Gitu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Rukun, ini kalau boleh tahu Pak Rukun sudah melakukan terapi ke pasiennya berapa lama ya? Ini 7 hari, 6 hari. Sehari 2 kali. 6 hari. Jadi dalam waktu 6 hari itu juga sebelumnya dia nggak bisa buka mulut ya tadi kalau Pak Rukun bilang ya? Iya, hanya gitu. Sekarang sudah ada bisa iya, bisa ora gitu. Baru 6 hari udah ada banyak progres ya Pak?
Iya ini, iya. Iya, syukurlah kalau begitu, nanti biar bisa diteruskan dan continue lagi. Mudah-mudahan progres berikutnya 1 minggu ke depan ada kabar yang bagus juga yang Pak Rukun bisa share ke kita ya nanti ya testimoninya Oh, ya. oke ya. Iya. Mungkin Pak Rukun juga bisa dokumentasikan Pak. Jadi Ya. bisa kita lihat progres ya, perkembangan hari per hari, minggu per minggu. Oke. Kan dalam waktu 6 hari aja juga sudah lumayan ya ada perkembangan. Ya, untuk besok ini waktu kontrol ke dokter. Oh gitu ya, baik. Ya. Nanti kita tunggu update selanjutnya ya Pak. Oke, ya sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, Pak Kim, ini ada lagi pertanyaan nih Pak Kim. Pak Kim udah standby minum belum di samping nih? Kayaknya banyak yang nanya. Oke, Pak Kim, jadi ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada kanker tulang. Jadi syaraf kejepit dan tulang belakang lumbar 7, 6, terus dan ke pantat bawah ini kondisinya mengecil ya. Nah ini bagian mana yang harus juga di-blow lebih maksimal ya? Ini pertanyaan dari Pak Kusnadi. Mungkin Pak Kusnadi jika masih ada, standby aja nanti open mic ya. Jadi supaya dia ada keberhasilan ya, kita bukan saja melakukan blow, tetapi adalah hal lain yang baik yang kita mesti lakukan sehingga nanti menghasilkan kesembuhan yang cepat. Yang kita blow adalah tetap di tulang belakang itu kita blow. Dengan catatan kita mesti hati-hati, usianya sudah tua apa masih muda? Nah, Pak Kusnadi, usia berapa Pak? Pak, 50-an. 50 ya, 50 saya masih muda ya Pak ya. Nah ini dia ini nggak Pak? Smoking nggak Pak? Smoking nggak? Rokok nggak? Rokok nggak? Oh enggak, sudah tidak merokok. Tidak Dulu, merokok, Pak. Dulunya? Dulunya enggak. Itu. Enggak. Ya, jatuh Pak itu Pak. Dinaikin punggungnya sama anaknya. Oh, jadi udah dicek ya? Ya, hasil evaluasi dokter kanker tulang. Oh, begitu. Oke. Jadi badannya gemuk apa kecil, Pak? Badannya gemuk apa kurus? Sedang Pak, itu yang mengecil dari perut ke bawah Pak. Sudah berapa lama sakitnya? Sakit ini sudah jalan 1 tahun ini, yang paling parah nggak bisa jalan. Oh, begitu. Selama ini suka dikenain panas nggak Pak? Panas matahari, dikenain hawa? Belum pernah. Belum pernah Pak. Apa ditidur aja? Ya, tiduran aja sama minum suplemen. Nah, itu dia Pak, yang bikin kakinya tambah kecil Pak. Bapak mesti dilatih duduk, ya duduk nanti dia bangun semampu dia Pak. Duduk nanti bangun semampu dia. Nanti lama-lama kita bisa latih melangkah Pak. Kita bisa latih melangkah Pak. Nanti waktu dia duduk di tepi ranjang itu duduk dia bisa tahan berapa lama Pak? Nanti lamanya bisa ditambah lagi Pak. Nanti kalau dia bisa tahan duduk lama, nanti kita coba dia bangun Pak. Berdiri Pak, pakai sanggahan yang buat yang lumpuh tuh Pak, sanggahan gitu ya, nanti dibangun, latihan diri Pak. Nanti kalau latihan diri bisa lama, nanti latihan jalan selangkah bisa naik 2 langkah begitu. Sama di blow yang bagian tulang belakang ya Pak, sama itu pantatnya. Jadi Bapak selain dia di blow, kalau dia masih ada semangat, latih duduk Pak. Nanti yang di blow itu tempat-tempat di kaki, di tulang belakang, di blow, kemudian makanannya mesti baik Pak. Kalau saya sarankan juga, kayaknya juga dia kekurangan vitamin D Pak. Ya siapa? Kekurangan magnesium. Tidur enak nggak Pak? Tidurnya enak nggak? Ya.
Tidurnya enak nggak? Gimana? Tidurnya enak, nggak ada masalah tidurnya. Jadi kalau dia sudah tidur pagi, malamnya nggak bisa tidur. Itu ada masalah tuh Pak, begitu Pak. Ya, itu ada masalah. Jadi Bapak nanti saran saya ceklah vitamin D-nya Pak. Nanti kalau perlu Bapak hubungin Bapak punya upline, nanti kalau ada waktu bisa konsultasi sama saya bantu nanti Pak. Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Maaf. Ya, terima kasih Pak Kim. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya. Ya. Pak Kim, ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Kalau ini kebetulan ada anak yang berkebutuhan khusus Pak Kim, jadi belum bisa bicara jelas. Ini kalau memang harus di-blow, bisa di-blow di daerah mana aja Pak? Ini pertanyaan dari Bu Hapsari juga. Iya, jadi kalau ada yang sudah berapa lama dia? Sudah berapa lama dia tidak bisa? Tidak dijelaskan Bu Hapsari, mungkin boleh ini open mic aja. Bu Hapsari. Ya, iya Bu. Ya. Silakan Bu. Itu anak yang berkebutuhan khusus ya tadi ya. Halo. Halo, ya Ibu. Ya, itu umurnya 6 tahun Pak. Entah sakitnya udah berapa lama Bu? Sakitnya udah berapa lama? Maaf, ini yang mananya saya soalnya di bawah tanya lagi itu Pak. Jadi gini Ibu, kalau Ibu bingung ya, Ibu blow aja di tulang belakang, ya di tempat yang ada masalah, Ibu blow aja dengan catatan ngeblownya mulai waktu yang sedikit, jangan langsung banyak dulu. Nanti pelan-pelan bisa dinaikin, kemudian usahakan mesti dilatih Bu, diajak ngomong Bu. Diajak ngomong ya, walaupun dia belum bisa, diajak ngomong, dilatih supaya dia punya otaknya bisa dipakai Bu, ya mesti dilatih. Ya. Blownya tetap ya, blownya standar ya, tulang belakang, ketiak juga boleh, di bagian leher juga boleh, juga boleh. Dan mulai waktu yang sedikit, pakai yang kecil. Lama-lama kalau kita lihat teman, boleh pakai yang sedang, ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kim. Ya, sama. Selamat malam Pak Kim. Malam Pak. Mohon izin, kebetulan ada mitra saya Ibu Dina dari NTT lagi nanganin pasien keluarganya itu ginjal Pak Kim. Mungkin beliau bisa, Ibu Dina tolong dijelaskan Bu Dina. Halo, malam. Malam Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya, malam Ibu. Ini saudara saya tuh sakit ginjal, sekarang lagi di opname di rumah sakit. Nah, saran dokter itu harus dicuci darah. Iya. Nah, kebetulan kan ada ini alat ini, jadi kita mau tahu cara terapinya di bagian mana saja untuk sakit ginjal, Pak. Ya, jadi Ibu jangan hanya mengandalkan kesembuhan hanya melalui alat ini saja, Bu. Jadi hal-hal yang baik, pola makan, kemudian ketenangan yang sakit dan lain-lain, itu semua dipenuhi, berdoa, ya. Nah, jadi pakai alat ini yang paling the best sih, kalau kita bisa mengetahui, melakukan diagnosis. Tapi kalau Ibu tidak bisa diagnosis, Ibu lihat aja kalau dia penyakitnya yang aman, kalau penyakitnya yin, kita mesti hati-hati ngeblownya. Yang diblow yang utama adalah tulang belakang, Bu. Iya. Tulang belakang Ibu blow. Dengan catatan Ibu mesti hati-hati, nggak usah lama-lama, nanti waktunya ditingkatkan Ibu.
Dan pemakaiannya awalnya pakai yang satu, nanti lama-lama boleh pakai dua, ya. Iya. Di tempat-tempat Jadi lain yang dengan catatan aman, Iya. boleh juga di blow, Bu. Oh, jadi daerah yang di blow itu khusus tulang belakang saja. Ya, tulang belakang dulu di blow, nanti Ibu bisa diam agak lama di BL 23. BL 23. BL 23. Ya, adanya Ya. di itu. Di sini nih, Bu. Nih. Sini nih, Bu. Di pinggang ya, Bu. Iya. Di pinggang. Iya, iya. Itu Ibu sama di ini, Bu. Sama di ini di pusar ya. Oh, iya. Ini Ibu blow. Ini kena yang ginjal nanti ya. Nah, kemudian kemudian tuh Bu, biasanya juga sama, Bu. Pola makan juga Ibu mesti makannya hati-hati. Ibu makan tidak boleh makan makanan-makanan yang membuat ginjal jadi bertambah berat, Ibu. Ya, jadi kalau bisa sih belajar puasa, Bu. Bisa nggak dia puasa, Bu? Iya. Bisa nggak Bisa. puasa? Nah, jadi kalau bisa puasa, Iya. ayolah semampu dia. 2 jam, naik nanti 3 jam, 4 jam. Ibu kurangin makan yang namanya makan karbohidrat, Bu. Mie, kue-kue, Iya. nasi, kurangin, Bu. Ini yang menyebabkan nanti ginjalnya jadi kerjanya berat. Ya. Lemak baik Iya. boleh, ya. Buah-buahan, ya kayak papaya boleh, ya. Ya, pisang Iya. ya, tidak boleh dimakan yang tinggi kaliumnya itu ya. Begini Pak. Tambah satu, dia tuh kaliumnya tinggi. Ya. Dan Ibu sih saya sarankan juga, Ibu pernah cek vitamin D-nya nggak ya di tubuh? Dia udah Itu yang cek. Coba Ibu tanya sama dia, sudah pernah cek vitamin D belum, Bu? Iya. Pasti belum lah dia. Itu biasanya tuh orang yang gampang kena gangguan ginjal itu, Bu, ya. Ya, Iya. atau justru ya, itu vitamin D-nya kurang, Bu. Nanti iya. vitamin D makin bertambah berat, Bu. Makin bisa cucinya bisa dua kali bahkan lebih. Nah, nanti kalau vitamin D-nya sudah dicek kurang, nah Ibu makan dosis berapa, nanti hubungin upline Ibu, nanti saya bantu. Saran Ibu, saya mesti makan yang berapa itu, ya. Iya. Oke, cuman itu aja, Pak. Ya, Ibu, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Ya, malam, Bu. Selamat malam. Ya, Pak Kim, kita lanjut ya, Pak Kim. Ya. Ini ada pertanyaan untuk masih seputar tiroid, Pak Kim. Ini matanya tuh udah sampai kayak keluar gitu, seperti ikan koki gitu, dan bengkak besar sekali gitu ya. Nah, ini terapinya gimana ya, Pak Kim? Apakah matanya bisa kembali normal? Ya, jadi kalau ditanya bisa kembali normal, ya jadi yang tadi saya sampaikan. Kalau diagnosisnya baik, ya dengan izin Tuhan bisa kembali normal lagi, ya. Jadi kesembuhan itu sebetulnya bukan kepunyaan manusia, bukan kepunyaan ahli para medis. Kesembuhan itu adalah dari Tuhan, ya. Memang secara manusia tidak bisa sembuh. Ya kayak saya ini sakit ginjal saya kecil, puasa saya gede, secara kedokteran saya tidak bisa sembuh. Tapi dengan keyakinan, dengan saya lakukan yang baik, setelah 5,5 tahun pun saya aman-aman aja, nggak ada apa, bahkan bertambah kecil. Ya ini karena kemurahan Tuhan. Ya dunia kedokteran mah, saya tanya teman-teman para ahli juga semua jawabnya sama begitu, Pak Kim. Itu nanti prosesnya nanti tambah gede, Pak Kim. Cuman kalau pakai obat ya jadi lebih lambat lah, nggak cepat gedenya. Tapi nyatanya saya dengan kebaikan Tuhan tambah kecil, dan sekarang saya yakin sudah normal. Nanti tinggal saya cek ulang lagi. Demikian. Jadi kita mesti lakukan bukan hanya di blow, ya, tapi juga kita mesti lakukan yang baik yang tadi saya kasih tahu, ya. Kita banyak berdoa aja membuat cepat sembuhnya. Kita memaafkan saja bertambah cepat sembuhnya. Kita menolong sesama kita, ya,
membuat cepat sembuhnya. Waktu saya sakit pun saya bisa nolong yang sakit loh. Saya bisa besuk yang sakit loh. Sekalipun napas saya lagi nggak mengapan, saya bisa dengan kebaikan Tuhan saya bisa besuk loh. Kali ini ya saya sudah dengan kebaikan Tuhan sudah stamina-nya sudah kembali biasa lagi. Demikian ya, Suci. Oke, terima kasih Pak Kim. Nah, Ya. ini kita sekarang ke seputar makanan nih Pak. Ini ada pertanyaan juga, mulai pantangan katanya ada yang nggak boleh makan kelapa, terus santan-santanan, terus kemudian ada juga yang tadi Pak Kim sering juga membahas tentang adanya asupan vitamin D gitu. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung vitamin D ini yang bagus apa aja nih Pak? Gitu. Dan kebutuhan vitamin D ini Makan makanan ya itu tidak bisa banyak, mesti makan suplemen. Kalau vitamin D ya tidak bisa banyak ya, lama, jadi mesti makan asupan vitamin D yang IU-nya tinggi sesuai dengan nanti hasil lab-nya berapa IU-nya, kan ukurannya kan antara 30 sampai dengan 110 lah. Jadi kalau 30 masih kecil, 40 masih kecil, 50 masih kecil, di atas 60 itu bagus. 70, 80, 90, 100, nah itu sudah aman. Jadi kalau cuma 30 lebih dikit, 40 itu masih vitamin D-nya masih belum cukup. Itu gampang dihinggapi bakteri, virus, langsung gampang kena batuk pilek dan lain-lain. Jadi kalau vitamin D-nya kecil, cepat dihinggapi penyakit. Makanya waktu zamannya COVID, para dokter tuh gunakan vitamin D3 untuk menangkal COVID, salah satunya. Demikian, Ibu. Jadi hal-hal yang baik mesti dijalankan, dan jangan lupa nih, yang utama tuh selain di bulu tulang belakang, minum air blowan itu sangat membantu untuk segala macam penyakit ya. Sebab air yang sudah di blow itu bisa masuk ke dalam sel-sel yang terkecil sekalipun, dia bisa masuk. Ini resonan dia itu. Ya. Jangan lupa penyakit apapun juga minumlah air blow lebih banyak lagi. Ya, demikian Suci. iya, kalau untuk yang santan tadi, Pak Kim, yang santan-santanan tadi itu sebaiknya gimana ya, Pak Kim? Untuk sakit apa tadi, ginjal ya? Nggak disebut sih Pak Kim sakitnya apa, cuman memang nggak boleh makan kelapa atau santan gitu katanya. Kelapa dilarang, tapi kalau santan gimana? Siapa yang bilang itu? Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Haryanto, Haryanto. Makan kelapa. Ya kalau kelapa mah sehat lah, bagus banget lah. Boleh lah kelapa. Boleh ya Pak. Iya boleh. Dia kan masuk lemak baik. Jadi aman. Oke, iya baik Pak. Bukan. Juga lemak baik juga. Aman. Iya, baik Pak Kim. Ini ada dari Bu Munarmi. Ini pertanyaannya adalah ibunya penderita osteoporosis di tulang panggul sebelah kiri. Jadi nggak bisa jalan. Dan yang dirasa tuh sakit kalau digerakkan. Jadi selain terapi sesuai SOP, bagian mana lagi Pak Kim yang bisa mempercepat kesembuhan ibu beliau? Jadi kita mesti tahu ngeblow itu sangat banyak membantu ya, sebab ngeblow itu untuk mempercepat pembuangan sampah, mengaktifkan sel yang malas, kemudian meregenerasi sel. Tetapi kalau penyebab tulangnya keropos itu adalah hal-hal lain, ya tentunya waktu kita ngeblow itu hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi kenapa tulangnya pada keropos gitu? Nah, salah satu unsur tulang adalah mesti ada magnesium ya, ada kalsium, ada vitamin D. Nah, kebanyakan orang tuh kekurangan vitamin D. Nah, kalau kalsium saya anggap sudah cukup ya. Kalau kalsium sudah, ini kebanyakan kekurangan vitamin D. Vitamin D ya. Magnesium juga bisa kekurangan, cuman kalau di Indo
ngecek magnesium tuh hanya bisa dicek magnesium yang di dalam serum. Tidak bisa ngecek magnesium yang di dalam tulang. Ya, kalau di lab di sini nggak ada, kalau lab di luar mungkin ada, ya. Nah, jadi ya kita makan aja lah magnesium, ya, vitamin D juga, ya, vitamin D, cuman bukan vitamin D yang kita makan D3. Jadi kenapa dia itu tulangnya pada keropos? Kadang-kadang masih muda tulangnya sudah pada keropos. Ini ada nih pengalaman saya nih, pasien saya usia 25-an, ya. Itu sakit semua badan, ya. Udah dicek, sudah bolak-balik ke para medis, ya. Tidak mengalami keberhasilan. Ya, tidak mengalami keberhasilan. Kemudian datang ke saya duga ini, ya, dari hasil pemeriksaan saya duga ini pasti kekurangan vitamin D. Diceklah vitamin D-nya. Cuma 6,6.5 apa titik 7 lah gitu lah. Sedangkan vitamin D-nya itu mesti 30 sampai dengan 110. Setelah dia cek kekurangan, kemudian makan vitamin D3 plus K2, saya minta juga makan magnesium, ada juga yang lain-lain lagi. Sekarang sudah jauh maju, bagus sekali. Dulu waktu kalau malam pulang nangis dia, kesakitan semua badan, tulangnya sakit. Saya bilang sama papinya, mudah-mudahan tulangnya nggak ada yang keropos, saya bilang. Sekarang sudah jauh baik. Masih muda itu, 25 apa 26 tuh usianya. Kekurangan vitamin D. Jadi di Asia itu pada umumnya kekurangan vitamin D, khususnya di Indonesia. Jadi saya ngecekkan vitamin D, pasien saya ada 10, 8 sampai 9 kurang semuanya. Luar biasa. Jadi tolong dicek vitamin D-nya, ya. Padahal ini ya Pak Kim, kita terkenal negara tropis juga ya Pak Kim. Malah ternyata vitamin D-nya kurang. Iya. Mungkin bisa memang harus ada asupan lagi. Suci vitamin D itu memang bisa dari sinar matahari, tetapi kalau sudah ada usia susah masuknya. Iya, betul. Jadi, juga Pak. Masih ada asupan gitu. Apalagi mungkin kebanyakan dari kita kerja berangkat pagi-pagi ya kan, pulang juga malam-malam, nggak ketemu matahari juga ujung-ujungnya Pak. Iya. Betul. Iya, baik. Pak Kim, ini ada pertanyaan. Jadi kalau ada infeksi, kenapa tidak boleh di-blow langsung ke tempat infeksi juga? Apakah bukannya ITERA itu bisa menghancurkan bakteri dan virus dan juga sangat bagus untuk memperbaiki peradangan gitu. Jadi dari segi gimana? Betul sekali. Jadi begini, kenapa kalau ada infeksi, ada peradangan tidak boleh? Karena nanti kalau kita blow, ya, akan menimbulkan pecah dia punya tempat yang ada. Kalau ada infeksi, berarti ada yang nanti kalau dipaksain lagi di blow, dia bisa pecah loh. Nanti lukanya pecah itu nanti kemana-mana dia nyebarnya. Nanti yang pasiennya jadi pertama sakit. Nanti kalau dia pertama sakit, dia bisa bilang, kok bukan tambah baik nih, tambah sakit gitu. Jadi kita sebaiknya kalau ada tempat-tempat ada peradangan, tidak usah di-blow. Tapi kalau mau di-blow juga, ada nggak alat yang pro? Pakai yang tidak ada panas, boleh, ya. Yang ada panas boleh. Kalau ada panas, takut panas itu bisa menimbulkan pecahnya peradangan itu. Kerusakan jaringan sarafnya juga ya Pak ya. Kalau nggak ada panas, pakai gelombang terahertz sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kali kalau kita udah makainya sudah terampil ya. Oh ini panas, saya pakai ambilnya jauh. Cuma kalau ambil jauh juga gelombang terahertznya tidak kena. Karena dia hanya bisa kurang lebih 20 sampai 30 dari permukaan kulit. Kalau kejauhan nggak ada hasilnya. Gitu.
Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Kim. Pak Kim, ini ada pertanyaan kembali ke seputar makanan. Jadi dari Pak Ivanka ini disebutkan bahwa makan sudah banyak dan juga sudah makan makanan yang bergizi. Tapi kok badannya nggak gemuk-gemuk ya Pak? Ini jadi yang harus di-blow di bagian mana untuk memperbaiki? Sudah makan banyak, nggak bisa gemuk, ya. Ini satu pertama bisa juga genetik, bawaan ayah, bawaan ibu, kakek nenek, ya, bisa menyebabkan hidup gemuk. Kedua, mungkin penyerapannya kurang bagus, ya. Jadi makanan yang dimakan tidak bisa diserap dengan bagus, dibuang lagi lewat BAB, ya. Itu biasanya ususnya kekurangan bakteri baik, ya. Jadi dia biasanya kalau model-model begitu makannya jarang makan buah tuh. Biasanya jarang makan buah. Mesti banyak makan buah. Buah itu adalah makanan bakteri baik, ya. Lambung. Nah, itu saya sarankan kalau begitu supaya dia penyerapannya lebih bagus. Kalau dia berani minum cuka apel. Minum cuka apel. Ya. Jadi cuka apel itu membantu buat pencernaannya supaya lebih bagus lagi, termasuk usus. Ya, cuka apelnya pilih yang natur ya, yang dibuat secara dingin. Ya, cuka apel ada yang dibuat secara panas. Ya, pilih cuka apel yang dibuat secara dingin. Ada tulisan natur ya. Nah, begitu. Jadi yang di-blow yang mana? Yang di-blow sekitar sini nih yang di-blow nih. Nah, sini nih. Perut sini nih. Sini ya. Di CV 13, 12 ya. 10 ya. Pokoknya sini di blow sini. Nah, sini di blow ya. Kemudian dibantu lagi blow di sini nih. Sini ST36 sini nih ya. Kemudian di blow lagi di sini nih. Di atas pinggang, atas sedikit. Ini ada titik BL20, BL21 di blow sini. Nah, kemudian ya itu aja cukup. Nanti di blow lagi, ditambah blow yang utama itu adalah sepanjang tulang belakang. Itu. Iya, ya. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Suci, kita tutup jam 9:30 ya. Ini sudah jam. Betul, iya, saya juga mau bilang ini Pak Kim. Kasihan Sing Kim dari tadi nih 2 jam nonstop. Bapak Ibu mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kebetulan ini Suci akan kategorikan juga karena pertanyaannya hampir mirip-mirip sama semua, yaitu tentang seputar asam lambung, GERD Pak Kim ya, dan juga diabetes Pak Kim. Jadi mungkin singkat saja penanganannya gimana dan untuk bagian titik blow maksimalnya di bagian mana. Saya jelasin untuk lambung ya. Lambung blow di sini nih. Di CV13, CV12, CV10 di blow sini. Kemudian di belakang sini ya. Nah, ini buat lambung, buat termasuk buat gula ya. Buat gula di sini ya. Di sini di belakang ini BL20, BL21 nih di blow. Kemudian di sini di kaki nih. Ini nih di kaki. Nah, tanya dong, kalau infeksi saluran penting bisa enggak ya blow? Tunggu ya, ini yang ini dulu ya. Ini yang di ST36 ya, ini mesti di blow ya. Nah, kemudian yang buat asam lambung GERD juga sama seperti yang tadi ya, GERD juga sama seperti yang tadi ya. Kemudian jangan lupa tulang belakang mesti di blow. Kemudian ingat ya, GERD itu bisa terjadi awalnya dari penyakit lambung. Kebanyakan makan obat-obatan lambung yang bersifat bahan-bahan kimia itu juga akan memperparah penyakit lambungnya. Karena nanti bakteri baik di lambung dia akan tercemar menjadi banyak yang mati. Jadi sebaiknya makanan-makanan, apalagi kita beli obat-obatan yang tidak tahu dengan pasti ya, misalnya beli di toko obat jalanan atau bagaimana gitu ya.
Nah, beda kalau ibu punya sakit mah, ibu pergi ke dokter spesialis lambung, tentu dia sudah lebih tahu dan dia berikan dengan cara hati-hati ya. Tapi saya sarankan kalau udah ada keluhan sebaiknya obat-obatan itu bisa ditinggalkan. Jadi yang menyebabkan GERD itu adalah awalnya dari lambung. Jadi lambungnya bermasalah sehingga penyakit lambung itu semakin lama dia mengganggu itu yang namanya sphincter, klep lambung tuh, klep. Jadi kalau makanan sudah penuh ya di lambung tuh, kalau klep sphincter agak bagus dia naik ke atas tuh. Naik ke atas itulah terjadi yang namanya penyakit GERD ya. Nah, GERD itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan, dada panas, sampai bisa sesak napas, sampai kita mengkonsumsi obat-obatan antidepresi ya, sebab kalau udah begitu terganggu detak jantung, jadi gelisah, jadi dikasih obat antidepresi. Nah, kemudian tetap itu kalau yang namanya GERD juga itu menyangkut kekurangan vitamin D juga sama. Gula juga sama, kekurangan vitamin D. Ya, sebaiknya ceklah vitamin D-nya lah. Ya, jangan lupa nih, dibantu minum banyak air yang sudah di-blue ya. Jadi siapin air yang sudah di-blue, minum. Ya. Kalau badannya cuma 50 kilo, ya minum minimal 2 liter. Kalau lebih berat lagi, 80 kilo, minum 3 liter. Ya. Jangan lupa di tulang belakang harus di-blow. Nanti keluhan-keluhan di tempat lain boleh di-blow dengan catatan mesti hati-hati. Awali dengan blow dengan waktu sedikit, pakai yang paling kecil. Jadi kita mesti waspada, mesti hati-hati, jangan sampai ada kejadian yang kita tidak inginkan atau yang di-blow ya yang tidak diinginkan oleh yang di-blow. Demikian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih banyak Pak Kim. Saya rasa Zoom kita pada malam hari ini cukup ya Pak Kim penjelasannya ya. Ya, ini masih ada 10 menit ya. Satu lagi dong. Dok, izin. Ya. Iya, ini ada juga pertanyaan seputar varises nih Pak. Ya, mau tanya apa? Tentang varises Pak Kim, gimana Pak? Kalau infeksi saluran kencing bisa nggak ya di-blow sama prostat? Bisa. Jadi begini Ibu jadi tujuan di-blow itu adalah untuk membuang sampah, mengaktifkan sel yang malas, meregenerasi sel Bu. Jadi kalau tubuh kita ini terjadi Bu, maka daya tahan tubuh kita menjadi baik, kerja organ tubuh kita menjadi baik. Kalau kerja organ tubuh kita menjadi baik, Bu, penyakit nanti bertambah ringan, Bu. Ya. Tapi yang saya dengar tadi karena luka kan, kalau infeksi itu kan luka ya. Iya. Yang infeksi saluran kencing. Ya, jadi kalau dia ada infeksi, ya Ibu ya. Nah, Ibu mesti sebaiknya memang mesti lakukan pemeriksaan, Bu. Ibu lakukan pemeriksaan. Jadi kalau Ibu selain di blow-nya tulang belakang yang paling penting. Nah, Ibu kalau ada yang perlu itu boleh di tempat yang ada infeksi, misalnya di saluran kencing tuh di bagian sini nih, Bu, ya, di perut sini nih. Sini ya, Bu, boleh. Ya. Sini sama di pantas sini nih, pantas ini boleh di blow nih sini ya. Nah, ini boleh pakai yang paling kecil, paling kecil aja boleh ya, jangan lama-lama ya. Nah, tapi tidak boleh pakai yang paling panas. Takut dia ada infeksi yang sudah meradang, dia pecah, menimbulkan sakit yang tidak nyaman. Dia mungkin bisa melilit. Nanti dia bisa menyalahkan, kok habis di blow jadi begini nih. Nah, itu tujuannya begitu, Bu. Kalau ada peradangan, infeksi sebaiknya jangan di blow supaya jangan sampai ada keluhan-keluhan yang tidak nyaman sekali. Jadi akhirnya nanti alatnya jelek lah atau kita salah lah begitu. Sebaiknya kita hal begitu jangan sampai terjadilah begitu supaya aman ya. Makanya utamakan keselamatan. Begitu. Pak Kim, malam untuk varises bagaimana Pak? Ya, jadi gini, varises itu Ibu lihat Bu, kalau
varisesnya ada di kaki, kita tanya, ini biasanya kalau varises di kaki itu kebanyakan berdiri Ibu. Ya, kebanyakan berdiri jadi timbul varises di kaki. Nah, bagaimana supaya dia sembuh? Jangan banyak berdiri lagi. Itu satu. Di blow-nya di mana? Di blow-nya tetap yang fundamental di tulang belakang, sama di tempat yang ada varises boleh di blow. Nah, kemudian di blow lagi di sini Bu. Di sini nih Bu. Di sini nih ada namanya titik, di sini ada namanya titik BL17 Bu. BL17 ini adalah titik yang bermanfaat untuk gangguan varises ya. BL17. Kemudian di kaki ya Bu ya. Di kaki sini ada nih ST40 Bu. Ya, ini ST40 buat menghilangkan lembab ya. Jadi varises itu adalah gangguan lembab ya. Kemudian di tempat yang di sini Bu, di BL40 nih Bu, di lipatan lutut belakang ya, sini. Ini di blow Ibu ya. Kemudian di tempat yang ada varises di blow. Dengan catatan Ibu pakai yang kecil dulu ya. Nanti kalau kita lihat aman, Ibu boleh naikin pakai yang nomor 2. Nanti kalau aman lagi boleh nomor 3 ya. Demikian Ibu penjelasan saya. Ya, baik Pak Kim. Terima kasih banyak ya Pak Kim. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya rasa Zoom meeting kita pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak kepada Master Sensei Kim yang sudah menjelaskan secara detail dan juga panjang lebar mengenai penanganan alat kesehatan Cina ya Pak Kim ya, dengan penggunaan Literacare. Suci semuanya. Ya. Kita semua jadi sehat. Ya, baik. Mohon maaf apabila ada terjadi kendala teknis. Ini Pak Aris tadi ada masukan. Baik Pak, terima kasih. Kami akan note untuk perbaikan ke depannya. Semoga Zoom kita akan semakin lancar dari segi teknisnya ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat malam. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu kita di Zoom call produk training minggu depan. Terima kasih banyak ya Pak Kim. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam.